Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Haris Herdiansyah. Keseharian saya adalah sebagai Ketua Program Studi Psikologi Universitas Paramadina, dan sehari-hari adalah mengajar. Dari beberapa buku yang saya tulis, ada 3 karya tulis saya yang dipublikasikan oleh penerbit Salemba. Tahun 2010, ini terbitan pertama saya, berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Kemudian berikutnya di tahun 2015, ini masih bertema tentang metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu psikologi yang sudah spesifikasi pada ilmu psikologi. Kemudian yang terbaru tahun 2016 adalah gender dalam perspektif psikologi. Barangkali akan saya jelaskan 1 atau 2 buku saya yang diterbitkan di Salemba. Yang pertama adalah tentang metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu psikologi. Baiklah, saya akan menjelaskan isi dari buku ini, metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu psikologi. Barangkali saya perlu cerita terlebih dahulu apa latar belakang saya ketika menulis buku ini. Sebetulnya lahir dari pengalaman pribadi ketika menulis tesis pada saat itu, sedang sekolah S2 di UGM, bahwa meneliti kualitatif itu ternyata sedikit sekali orang yang memang betul-betul menguasai metodologi kualitatif. Lebih banyak orang yang menguasai metodologi kuantitatif. Tidak bisa disalahkan karena memang kita hidup di dunianya kuantitatif yang berlaku umum dimanapun, sehingga pengetahuan-pengetahuan mengenai metodologi kuantitatif itu lebih mudah didapat, sehingga lebih banyak orang yang memahami. Nah, berkebalikan dari itu, metodologi penelitian kualitatif ini lebih sedikit orang. Ada beberapa hal yang menyebabkan demikian. Pertama adalah sebagian besar orang beranggapan bahwa kualitatif itu merupakan cara menyelamatkan diri dari angka-angka atau operasionalisasi statistik, yang sementara ini tidak semua orang menyukai operasi matematika, angka, dan sebagainya. Sehingga sebagian orang berpikir pragmatis bahwa kualitatif adalah metode di mana dia bisa melarikan diri dari operasionalisasi angka-angka. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Justru metodologi penelitian kualitatif memiliki tantangan tersendiri, bahwa dia harus melakukan pendekatan secara langsung kepada respondennya atau subjek penelitiannya, bahwa dia harus sendiri yang melakukan analisis data, bahwa dia sendiri yang harus berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan data dari narasumber atau dari subjek penelitian. Nah, itu justru tantangan yang sebetulnya sulit dan tidak semua orang paham. Kemudian alasan yang kedua adalah sedikitnya orang yang mempelajari kualitatif itu secara tidak langsung menyulitkan para pembelajar. Yang saya maksud adalah mahasiswa baik S1 atau S2, dan tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa S3. Sedikitnya orang berarti sedikit tempat untuk bertanya dan sedikit tempat untuk belajar. Nah, buku ini hadir untuk menjembatani kesulitan-kesulitan tadi. Saya mengulasnya beberapa tema-tema kualitatif di sini dalam ilmu psikologi menjadi beberapa bab yang mudah dipelajari. Secara keseluruhan, buku ini terdiri dari 17 bab, di mana setiap babnya memiliki bahasan-bahasan yang spesifik, yang saya akhiri dengan simpulan-simpulan sederhana dengan harapan bahwa pembaca mampu lebih sederhana memahami maksud dari teori-teori yang ada di dalamnya, analisis-analisis yang ada di dalamnya, kemudian contoh-contoh yang ada di dalamnya. Saya akan briefing satu persatu untuk lebih memahami. Di bab pertama berisi tentang pendahuluan, yaitu latar belakang sejarah metodologi kualitatif dalam ilmu psikologi. Bagaimana ilmu psikologi memandang kualitatif dan bagaimana riset kualitatif berkembang pada ilmu psikologi. Masuk kepada bab kedua, tentunya karena ini akarnya adalah psikologi, maka saya sedikit merunut ke belakang histori dari ilmu psikologi
yang kemudian memakai metode ilmiah berupa riset untuk mengembangkan keilmuannya sampai dengan hari ini. Itu yang saya ulas di bab 2. Kemudian masuk kepada bab 3. Saya perlu memberikan definisi atau memberikan pemahaman mengenai riset itu seperti apa pada umumnya, baik kuantitatif maupun pada kualitatif. Sehingga ketika melakukan riset, pembaca memahami apa yang akan mereka lakukan, tujuannya untuk apa, dan metode seperti apa yang bisa mereka pilih untuk riset. Di bab 4, saya sudah spesifik langsung merujuk kepada riset kualitatif. Di sini berisi tentang cakupan riset kualitatif dalam ranah psikologi. Itu yang saya maksud dalam bab 4. Kemudian bab 5, saya perlu cantumkan perbedaan riset kuantitatif dan kualitatif dalam perkembangan riset di ilmu psikologi. Seperti saya nyatakan di awal tadi bahwa ilmu psikologi menggunakan metode riset untuk mengembangkan keilmuannya. Artinya riset kualitatif maupun kuantitatif bekerja sebagai penopang dari perkembangan ilmu psikologi. Itu yang dasarnya. Kemudian saya tarik perbedaannya. Ini dari dua model seperti ini, dari dua bentuk penelitian seperti ini, perbedaannya ada di mana saja. Begitu. Untuk bab 6-nya, bab 6 di sini saya beri judul positivisme versus konstruksionisme. Jelas ini adalah mazhab keilmuan. Sehingga ketika mempelajari kualitatif ataupun kuantitatif, sebaiknya mahasiswa atau pembaca paham betul ini arah pemikirannya, dasar-dasar pemikirannya, nilai-nilai filosofinya yang akan mereka lakukan dalam risetnya itu seperti apa. Memahami filosofi itu akan lebih memperbesar perspektif atau sudut pandang mereka ketika melakukan riset yang sebenarnya. Untuk apa riset ini dilakukan, tujuannya untuk apa, itu dasarnya adalah perspektif dari riset itu sendiri, baik positif maupun konstruksionis. Baiklah. Kemudian yang ketujuh, bab 7, saya membahas mengenai keterlibatan teori dalam riset kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini juga menjadi penting sehingga karena sebagian besar orang masih berpandangan bahwa kualitatif itu tidak perlu teori, tidak seketat kuantitatif yang setiap pijakannya selalu harus berdasarkan kepada teori. Ini pandangan yang keliru sebetulnya. Artinya kualitatif pun perlu teori. Kualitatif tidak bisa dilepaskan dari teori. Hanya saja penggunaannya. Kalau saya ibaratkan dalam kuantitatif, setiap pijakan yang akan dimana peneliti melangkah, dasarnya adalah teori. Jadi langkah demi langkah didasari dengan teori. Sementara di kualitatif, peneliti boleh bebas melangkah kemanapun tanpa pijakan teori, tidak begitu bermasalah. Hanya saja teori berfungsi sebagai batasan, pagarnya dari domain yang dilakukan. Sehingga teori tetap berfungsi. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Sehingga muncul kesalahan bahwa kualitatif tidak perlu teori. Itu yang saya luruskan di bab 7. Baiklah. Ada bab yang menarik menurut saya. Ini saya simpan pada bab 10, yaitu hal-hal yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif. Nah, ada modal dasar yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif. Tidak serta-merta bahwa orang lebih baik meneliti kualitatif, meneliti kuantitatif lebih mudah dan sebagainya. Tidak. Artinya pengetahuan saja tidak cukup kuat bagi seorang peneliti kualitatif. Mereka harus bisa memperlakukan dirinya sebagai peneliti kualitatif. Ada hal-hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa orang harus mampu berinteraksi dengan baik, terutama kepada subjek penelitian. Orang-orang tertentu yang mengesampingkan interaksi, yang merasa bahwa trust atau kepercayaan antara peneliti dengan subjek penelitian itu tidak terlalu penting, akan sangat kesulitan melakukan riset kualitatif, karena itu modal dasarnya. Bagaimana seorang peneliti melakukan pendekatan kepada subjeknya, kapan dia harus benar-benar menggali atau mengajukan pertanyaan penelitian kepada subjeknya. Itu ada momentum-momentum di mana peneliti harus paham momen itu. Sehingga ketika pertemuan pertama, 1-2 kali pertemuan di awal dengan subjek penelitian, pengalaman saya itu belum menjadi momen yang tepat untuk kita menggali data.
Kemudian bagaimana membina trust atau hubungan yang baik dengan subjek penelitian, itu juga penting. Kemudian bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai teman dari subjek penelitian, itu juga harus diusahakan. Artinya peneliti harus punya kemampuan tersebut. Bagi orang-orang yang sulit berinteraksi, sulit membangun pertemanan dan sebagainya, kalau tidak dirubah akan sulit melakukan riset kualitatif. Sulit bukan berarti tidak bisa, hanya saja perlu usaha yang lebih keras dalam mencapainya. Itu yang saya cantumkan di bab 10. Di bab 12 saya beri judul model dalam riset kualitatif. Di sini ada 5 model besar kualitatif, dan barangkali tidak semua orang juga paham bedanya antara satu model dengan yang lainnya. Kelima model tersebut dikembangkan oleh John Creswell, seorang peneliti kuantitatif dan kualitatif. Nah, beberapa model tersebut antara lain adalah biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan case study atau studi kasus. Beberapa mungkin sudah populer di kalangan peneliti, seperti misalnya studi kasus atau mungkin biografi, sehingga itu sudah dianggap mudah untuk dilakukan. Model yang lainnya adalah fenomenologi, grounded theory, kemudian etnografi. Yang ini barangkali dalam riset-riset kualitatif pada umumnya, terutama yang dilakukan oleh mahasiswa dalam skripsi maupun tesisnya, tidak terlalu akrab untuk dilakukan. Padahal fenomena sosial justru menempatkan kelima model tadi itu sama rata. Artinya kelimanya bisa digunakan tergantung fenomenanya dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh si peneliti itu sendiri. Jadi tidak terjebak pada model-model yang populer seperti yang saya kemukakan tadi, studi kasus atau biografi saja. Ada model yang lainnya yang juga masih bisa dipilih. Pada bab 12 lengkap saya tulis kelima model tersebut di sini dan mudah untuk dipahami. Menurut saya buku ini layak untuk dimiliki, untuk dibaca dan dipahami, terutama bagi para mahasiswa S1 maupun S2, dan tidak tertutup kemungkinan untuk S3 yang pertama ingin mengetahui apa itu kualitatif secara sebenar-benarnya. Yang kedua memang untuk kepentingan aplikasi risetnya, baik deskripsi, tesis maupun disertasi. Di sini saya sertakan juga bukan hanya teori, tapi juga ada semacam cerita-cerita, analogi-analogi yang memungkinkan pembaca sangat mudah untuk mencerna maksud dari setiap bab yang ada di dalamnya. Dari segi harga barangkali juga cukup terjangkau, karena sepemahaman saya buku-buku Salemba berkualitas dengan harga yang juga tidak terlalu menyulitkan bagi saya, artinya terjangkau bagi halayak banyak. Silahkan dimiliki buku ini di toko-toko buku atau langsung menghubungi Salemba atau barangkali mengunjungi websitenya Salemba.